Selamat datang kembali, sahabat peziarah dari debu ke api perutusan dalam renungan Oktav Paskah melalui doa audio ini. Saya, Romo Robertus Bambang Rudianto, SC. Hari ini, kita meluangkan waktu bersama untuk mendengarkan bagaimana cara mengenali sapaan pribadi Tuhan di tengah kebisingan dunia. Mari kita bersiap, bukan sekadar telinga fisik, tetapi telinga batiniah. Siapkan tempat duduk Anda, biarkan ponsel di mode senyap, dan tarik nafas panjang. Doa pembukaan. Tuhan yang hidup, kami datang dengan hati yang lelah, penuh gangguan, dan kadang tak mampu membedakan suaramu dari gemuruh dunia. Berikanlah rahmat-Mu, agar telinga batin kami terbuka, agar kami mampu mendengar sapaan-Mu yang lembut dan personal. Amin. Sebelum kita masuk ke teks, mari kita lakukan latihan singkat kesadaran. Tutup mata Anda kalau memungkinkan. Rasakan telapak tangan di paha Anda. Perhatikan napas masuk, keluar. Lagi. Izinkan diri Anda menghadirkan hari ini di hadapan Tuhan. Apa yang Anda rasakan? Lelah, gelisah, takut, atau ada secercah harap? Jangan menilai, hanya menyadari. Selanjutnya, dengan cinta kasih, mendoakan dari dalam dada, semoga damai beserta kita, ke diri sendiri, ke ruangan atau rumah tempat kita berada, ke wilayah di luar ruangan rumah tempat kita berada, ke pulau, negara, benua tempat kita berada, ke bumi dan seluruh alam semesta. Sampaikan doa dengan terus mengatakan, semoga damai beserta kita. Bila pikiran melompat, kembalikan perlahan ke napas. Ini bukan meditasi kosong, ini latihan merendahkan suara dunia, memberi ruang bagi suara yang lebih halus. Baik, sekarang kita renungkan bersama Yohanes 20, 11-18. Anda tahu ceritanya. Maria Magdalena berdiri di luar kubur, menangis. Ia melihat seseorang, mengira itu tukang kebun. Yesus memanggil namanya, Maria. Saat itu ia mengenalnya. Sederhana, namun begitu dalam. Kita sering gagal mengenali Tuhan bukan karena Dia berubah, tetapi karena penglihatan hati kita terganggu oleh duka, kecemasan, dan obsesi duniawi. Maria terpaku pada kubur, pada yang hilang. Kita di zaman ini sering terpaku pada hal-hal yang tampaknya hilang juga. Keamanan finansial, status sosial, pengakuan. Semua itu memelihara duka yang mengaburkan indera rohani. Jadi pertanyaannya, bagaimana Yesus memulihkan pengenalan itu? Dia memanggil nama Maria. Nama, pribadi, itu penting. Jendela pertama, perspektif Ignatian. Santo Ignatius mengajarkan agar kita memiliki keheningan batin untuk membedakan suara. Dengan menenangkan kelekatan pada hal dunia, kita bisa mendengar sapaan yang halus. Ini bukan sekedar latihan mental, ini latihan relasional. Kita belajar mendengarkan Sang Pemanggil. Praktisnya, setiap hari, luangkan beberapa menit tanpa agenda. Biarkan pertanyaan sederhana muncul. Siapa yang Engkau panggil hari ini, Tuhan? Jendela kedua, perspektif Fransiskan.
Fransiskan mengajak kita melihat sesama sebagai saudara dan saudari, melihat martabat mereka yang lapar, yang kesepian. Ketika Maria mendengar namanya, dia juga didorong untuk keluar dari kubur kesedihan untuk berjumpa. Melihat sesama sebagai tanda Kristus membantu kita mengenali suara Tuhan dalam wajah orang lain. Anda bertemu siapa hari ini? Ada Tuhan yang memanggil melalui wajah mereka. Jendela ketiga, perspektif I Thirst. Gerakan ini menekankan dahaga Yesus yang haus akan cinta pribadi kita. Ia bukan Tuhan yang abstrak. Ia mencari jawaban cinta dari tiap nama, tiap hati. Sapaannya kepada Maria adalah panggilan cinta, bukan hanya kebenaran teologis, tetapi kerinduan yang hangat. Jadi, mendengar nama kita adalah undangan untuk menanggapi dengan kasih pribadi. Sekarang, cerita kecil untuk Anda. Bayangkan sebuah stasiun kereta di pagi hari. Seorang ibu dengan tas belanja dan anak kecil. Si anak menangis, suara keras, orang lalu lalang. Ibu itu tampak lelah. Seorang lelaki tua di bangku menoleh dan memanggil anak itu dengan nama kecilnya. Memulai percakapan sederhana, menunjuk, tersenyum. Anak itu tenang. Ibu tersenyum, tampak terlepas sedikit dari beban. Apa yang berubah? Bukan wajah sang lelaki tua, bukan alat transportasi, melainkan cara ia memanggil, personal, penuh perhatian. Itulah Tuhan yang memanggil nama kita di tengah keramaian. Kisah itu mengajak kita menyadari suara Tuhan mungkin datang melalui orang asing, melalui interaksi kecil, melalui tindakan perhatian. Kita tidak selalu mengenal Tuhan melalui mujizat dramatis, sering melalui tatapan, nama yang disebut, atau tindakan kecil yang mengembalikan martabat. Mari kita masuk lebih praktis. Bagaimana membedakan sapaan Tuhan dari gangguan batin? Pertama, periksa buahnya. Apakah panggilan itu mendatangkan damai, kasih, dan kerendahan? Atau justru kecemasan, kebingungan, dan tekanan? Ignatius memberi kriteria. Suara Tuhan mengarahkan pada cinta yang lebih besar, bukan kecemasan yang mengikat. Kedua, uji dalam komunitas. Fransiskan mengingatkan kita bahwa panggilan sering tampil dalam konteks relasi. Konsultasikan dengan orang terpercaya, seorang pembimbing rohani, seorang sahabat rohani. Apakah panggilan ini memperkaya relasi, memperluas kasih? Jangan mengasingkan panggilan menjadi urusan privat yang egois. Ketiga, jawab dahaganya, I thirst. Ada bentuk doa sederhana. Katakan nama Anda dalam doa. Tuhan, Engkau tahu namaku. Ajar aku mengenal panggilan-Mu untukku. Romo, maaf Tuhan. Gunakan bahasa yang nyata. Yesus memanggil Maria dengan namanya. Kita juga bisa mempraktekkan keintiman itu. Sekarang, latihan singkat. Saya akan memimpin Anda melalui 1 menit keheningan terarah. Jangan tergesa, biarkan nama Anda muncul. Biarkan Tuhan memanggil Anda. Siapkan nafas, tarik, keluarkan. Jika Anda mau, bisikkan dalam hati nama Anda, seperti, Tuhan, panggil aku, panggil aku. Baik, bagaimana rasanya? Beberapa dari Anda mungkin terasa canggung. Itu wajar. Keganjilan adalah pintu masuk spiritual.
Maria awalnya tidak mengenal Yesus. Jadi, jika kita tidak langsung mengenal suara Tuhan, itu bukan kegagalan. Itu kesempatan untuk belajar. Saya ingin berbagi sedikit tentang melepaskan kelekatan. Salah satu langkah Ignatian yang paling sulit. Dunia modern menawarkan kenyamanan instan, notif, pencapaian, pengukuran nilai lewat angka. Ketika kita terlalu melekat pada itu, telinga batin tertutup. Praktik sederhana. Sehari dalam seminggu, kurangi konsumsi berita dan sosial media selama beberapa jam. Observasi, apa yang mulai muncul dalam hati Anda ketika kebisingan itu hilang. Berikutnya, keberanian untuk berjumpa secara personal, jiwa Fransiskan. Mengapa berjumpa? Karena Tuhan memanggil melalui perjumpaan. Tantangan, temui seseorang yang biasanya Anda hindari. Mungkin tetangga, rekan kerja, atau orang yang kesepian di gereja. Salam sederhana, sebut nama mereka jika Anda tahu. Itu bisa menjadi cara Tuhan memanggil mereka dan memanggil Anda. Dan terakhir, kerelaan untuk mendengarkan Yesus yang haus, I thirst. Doa sederhana, Tuhan, apa yang Kau dahagakan dariku hari ini? Jawabannya mungkin datang sebagai dorongan kecil untuk memberi, untuk mengampuni, atau untuk memperbaiki sesuatu. Jawabilah, bahkan bila itu kecil. Kesetiaan kecil menuntun pada pengenalan yang lebih dalam. Sekarang, saya akan membagi beberapa pertanyaan reflektif. Ambil secari kertas atau renungkan dalam hati. 1. Dalam hal apa saya paling terganggu oleh kebisingan dunia? 2. Kapan terakhir kali saya merasa dipanggil dengan nama? 3. Siapa yang mungkin menjadi suara Tuhan bagi saya hari ini? Tuliskan atau biarkan jawaban muncul. Kadang kita lupa bahwa mengenali Tuhan bukanlah soal menemukan sesuatu yang spektakuler. Ini soal sensitivitas yang matang. Maria mengenalinya ketika ia memanggil, Maria. Bagaimana suara itu terdengar bagi Anda? Lembut, tegas, lembut dan menantang? Perhatikan nada itu. Saya ingin menceritakan singkat pengalaman pastoral. Ada seorang pemuda yang datang dengan luka atas karir yang gagal. Dia berkata, Romo, saya merasa Tuhan tak berbicara padaku. Saya tanya, apa yang biasanya membuatmu hidup? Dia menjawab tentang kegembiraan membantu anak-anak. Lama-lama, ia menyadari panggilan Tuhan muncul kembali dalam pelayanan kecil itu, bukan lewat proyek besar. Ia mulai sukarela mengajar anak-anak di lingkungan dan perlahan hatinya pulih. Kadang panggilan Tuhan itu sederhana. Ingat, kita sering mencari wajah Tuhan yang baru, padahal Tuhan tetap sama. Yang berubah adalah cakram penglihatan kita. Apakah dilapisi prasangka, duka, atau obsesi? Dengan 3 jendela rohani ini, Ignatian, Fransiskan, I thirst, kita melatih diri melihat, mendengar, dan merespon. Ini bukan teori, ini praktik harian. Sekarang, sebelum kita akhiri, mari lakukan doa penyerahan singkat. Saya akan memimpin, Anda mengikut di hati atau mengucapkan keras. Tuhan yang memanggil dengan nama, aku menyerahkan segala duka dan gangguan yang menutup telingaku. Bukalah telinga batinku, ajar aku mendengar panggilan-Mu. Ajarkan aku untuk melihat saudara-saudari sebagai tanda-Mu, dan jadikan hatiku sumber kasih
yang menjawab dahagamu. Amin. Satu pengingat praktis untuk minggu ini. Pilih satu hari atau satu waktu setiap hari di mana Anda mempraktekkan panggilan nama. Ucapkan nama Anda di hadapan Tuhan, dengarkan selama 5 menit, lalu catat satu hal yang muncul. Lakukan itu selama 7 hari. Simple namun kuat. Saya menantang Anda. Saya tahu, hidup ini tidak berubah hanya dengan ritual singkat. Tapi konsistensi kecil menghasilkan pergeseran besar. Maria tidak langsung memahami semuanya. Perjalanan pengenalan memakan waktu. Kita diundang untuk setia dalam langkah kecil, setia dalam keheningan, setia dalam perjumpaan, setia menengahi dahaga Yesus. Sebelum menutup, apakah Anda punya pertanyaan? Oh, maaf, ini bukan sesi tanya-jawab langsung, tetapi izinkan saya menjawab 2 pertanyaan batin yang sering muncul. Pertama, bagaimana jika saya tidak merasakan apa-apa? Jawabannya, itu wajar. Keheningan itu tidak selalu beraroma pengalaman luar biasa. Kesetiaan pada praktek membangun kemampuan mendengar. Kedua, bagaimana membedakan panggilan Tuhan dari keinginan sendiri? Periksa buahnya, cinta, kerendahan, dan konsistensi dengan ajaran Kristus. Mari kita tutup dengan janji kecil. Bila Anda mendengar nama Anda dipanggil, baik dalam doa, dalam perjumpaan, atau dalam keramaian, cobalah menoleh dan katakan ya dalam hati. Bukan karena harus, tetapi karena ada yang menunggu pertukaran cinta. Tuhan yang penuh kasih, terima kasih karena Engkau terus memanggil kami, walau kami sering terganggu. Ajari kami menjawab dengan keberanian kecil, dengan keheningan yang membuka, dan dengan cinta yang melayani. Bawa kami dari duka menjadi sukacita, seperti yang Kau lakukan pada rasul-rasul yang melihat kebangkitan. Kami serahkan nama dan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Amin. Terima kasih sudah hadir dalam renungan ini. Bila Anda ingin mendalami lebih jauh, pertimbangkan ikut adorasi atau temui pembimbing rohani. Dan coba tantangan 7 hari itu. Tuhan memanggil Anda, teman-teman. Sampai jumpa, dan semoga damai Kristus menyertai langkah Anda hari ini. Damai sejahtera. Oh, satu kata terakhir. Latihlah kesadaran dan masuklah dalam keheningan untuk mendengarkan suara Tuhan. Di sanalah nama Anda sering dipanggil. Selamat menjalani hari.